Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Timorer. Yang beberapa waktu lalu saya sempat komen juga bagi teman-teman yang punya kendala power window seret ya. Memang umur mobil kita itu kan sebenarnya sudah tua, jadi banyak karet-karet yang getas, debu, kotoran yang bahkan mekanik penggerak kaca jendela yang sudah mulai berkarat, dan tentunya itu kan bisa mempengaruhi kekuatan dari dinamo power windowsnya. Kemarin saya juga mengalami hal-hal seperti itu, namun saya berpikir secara ilmu teori kekuatan dinamo itu kan medan magnet dipengaruhi oleh tegangan sama arus, dan untuk spesifikasi di dinamo power windows mobil Timor itu cuman bisa kuat mengangkat beban kurang lebih sekitar 35 Nm ya, Newton meter per segi. Nah, karena saya mengalami kendala untuk agak kendala untuk kaca power windowsnya seret. Nah, ini saya punya pertanyaan, gimana caranya kekuatan dari dinamo itu kita perkuat kembali. Nah, dalam teori medan magnet sama kumparan itu, kalau memang mau meningkatkan kekuatan dinamo power windows itu bisa dengan mengurangi jumlah lilitan atau memperbesar diameter tembaga yang di dalam angkernya ya. Tapi kalau kita menggunakan metode kedua itu kan nanti kan terlalu banyak kegiatan ya. Kita harus bongkar semua door trim, terus harus modifikasi satu-satu dari dinamo power windowsnya. Tapi ada juga teman-teman yang pakai relay power windows. Memang relay itu sebagai penyetabil, pemberi tegangan stabil dan pemberi power real sesuai spesifikasi dari power windows tersebut. Tapi di sini saya akan menjelaskan gimana caranya dengan hanya 35 Nm sesuai spesifikasi standar pabrik itu, dengan hanya bermodalkan modul ini ya. Ini namanya modul step up. Itu bisa meningkatkan power dari dinamo power windows, yaitu dengan cara kita naikkan tegangan spesifikasi yang diberikan oleh pabrik. Tegangan dari pabrik itu kan cuma diberikan sekitar 12 volt ya. Nanti kita naikkan menjadi, kalau saya naikkan ke 16 volt. Itu nanti berarti powernya bisa sampai 1,3 power dari nilai power yang diberikan spesifikasi pabrik. Gini caranya instalasinya ya teman-teman ya. Kita hidupkan. Nah, kita buka fuse ini. Nah, di dalam fuse ini, di bawah ini kan ada power windows lah. Di sini saya ini jumper. Ini saya memakai alat ukur ini. Alat ukur DC ya. Oke, kita coba ukur teman-teman dulu biar tahu step up tegangannya yang saya berikan ada berapa volt ya. Karena saya sendiri di sini sulit buat ini ya teman-teman ya. Oke, groundnya kita tempelkan dulu ke ground body. Nah, kita ukur yang jalur ke aki dulu, yang dari power source-nya ini. Kita ukur berapa ini. Nah, itu muncul 14 ya.
Terus saya step up sampai ini ke outnya, ke yang menuju kontak power Windowsnya ini. Nah, jadi 16 stabil. 16 stabil lah. Yuk kita coba di dalam pergerakannya gimana di power Windowsnya. Oke, kita gerakin ini teman-teman. Nah, lancar ya. Yang di sini bisa. Sama yang di sini ya. Nah, ini kacanya bisa mentok sampai bawah. Kita naikkan. Oke, sama satunya. Kita naikkan lagi. Bisa ya teman-teman ya. Sekarang kita coba kalau tanpa memakai modul, jadi hanya pakai fuse, langsung power dari ini ya teman-teman ya. Power dari menggunakan power dari ini, apa namanya teman-teman, sebentar, langsung dari power aki tanpa dibantu step up modul. Nanti efeknya gimana coba kita lihat dulu. Ambil yang apa ya, soalnya ini cadangannya sudah habis. Oh, ini ada power Windows 12344 ya. Pakai yang ini dulu teman-teman, coba pakai yang ini ya. Oke, ini cadangan, kita pasangkan dulu sebentar. Ini kita keluarkan dulu ya teman-teman ya, biar enggak apa namanya ya, biar enggak nyerimpeti. Kita pasang. Kepasang ya teman-teman ya. Kita ukur dulu tegangannya ada berapa. Kelihatan enggak ini? Oke, di sini kita baca tegangannya berapa itu. Kurang kecil. Kita ukur tegangannya ya teman-teman ya, berapa. 14 volt ya yang in. Terus yang out juga berapa ini? Yang out kita baca dulu 14 volt. 14 volt juga ya. Kita coba efeknya gimana. Oke, bisa naik. Yang ini turun pun mampu. Nah, sudah mulai macet ya teman-teman ya, sudah mentok. Saya pencet tetap tidak mau naik.
sudah nggak kuat power Windowsnya dengan tegangan 14 volt. Satu lagi ini teman-teman, kita pencet. Nah, ini pun tanpa step up modul juga tidak mau sampai turun ke bawah. Kita naikkan lagi ke atas. Oke, naik, masih mau. Oke, sama satunya lagi. Kita coba tes lagi. Oke teman-teman, dengan tegangan 14 volt ini bisa turun tapi lama ya. Kita naikkan lagi juga. Naiknya macet teman-teman. Sudah, tangan saya sudah berotot ini, tapi tetap sama. Tidak mau naik semua karena ada yang ganjil karet-karetnya. Nah, makanya dari itu teman-teman, kalau memang masih ada yang punya kendala terkait power Windows, mungkin ini sebagai salah satu alternatif. Tapi saya juga mengingatkan, kalau bisa jangan sampai menyeting step up ini lebih dari 2 kali dari daya atau tegangan yang disarankan oleh pabrik. Karena apa? Apabila dinamonya nanti terlalu over voltage, dia nanti kekuatannya akan 2 kali lipat dari kekuatan yang spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrik. Nanti efeknya motor cepat panas dan akan lebih boros arangnya nanti teman-teman. Dan nanti efeknya juga lebih parah apabila nanti rangkaian kumparannya ikut kebakar karena over voltage. Jadi saya sarankan sih kalau bisa mentok paling naik itu di angka di bawah dari 20 volt teman-teman. Ini aja cuma saya kasih selisih tegangan 2 volt itu sudah sangat berpengaruh sekali untuk kekuatan pengangkatan dinamo power Windowsnya. Jadi monggo teman-teman, kalau ada yang mau uji coba, mau coba dipraktekkan, siapa tahu bisa menjadi solusi buat mobilnya teman-teman ya. Yuk kita coba lagi. Ini sudah saya pasang step up-nya lagi ya. Kita coba tadi yang macet kita naikkan. Mau naik ya teman-teman ya, hanya sisi 2 volt. Sama yang kita ke belakang. Kita tes lagi tadi yang macet ini. Kita pencet. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, oke, langsung bisa naik. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat.